Sesampainya di dalam mall, Aileen dan Regan langsung menghampiri toko yang menerima servis handphone. "Iya mas, ada yang bisa saya bantu?" "Saya mau membenarkan ponsel ini," ujar Regan menunjukkan ponsel butut milik Aileen. Tukang servis itu melihat ponsel milik Aileen. "Ini mah susah, tapi bisa nyala atau enggak?" tanya Regan. "Coba deh nanti saya benarkan." "Selesainya kapan?" tanya Regan. 3-4 jam, jawab tukang servis itu. "Oh oke, saya tinggal dulu ya." "Baik mas." "Ayo Lin," ajak Regan. "Mau kemana?" tanya Aileen. "Jalan-jalan lah." Regan menarik tangan Aileen dan mengajaknya berjalan-jalan mengelilingi mall itu. "Wah, cakep banget ya bajunya," ujar Aileen saat melewati toko baju yang lumayan besar. "Mau lihat-lihat? Ayo," ajak Regan. Regan dan Aileen masuk ke dalam toko yang terbilang agak ramai. "Cocok nih buat lu," ujar Aileen. "Udah banyak di rumah, malah lebih bagus." "Ada yang lucu nih," ucap Aileen. "Ah, enggak. Apaan sih Gan?" Gak ada, tapi kok ketawa? Aneh lu. Gak usah sama-samain baju di sini sama baju lu deh. Orang juga pada tahu lebih cakepan baju lu. Harganya aja mahalan baju lu. Tuh, lu tahu, jawab Regan. "Ini nih, gak tembus pandang," ujar Regan menunjukkan satu baju kepada Aileen. "Jelek yang ini," ucap Aileen mengambil baju yang di sampingnya. Jangan, bahannya itu bisa bikin gatal kalau yang itu," jawab Regan menunjuk ke bagian yang lain. "Dan yang itu bahannya tipis," jawab Regan lagi. "Ah, sok tahu lu. Emang, kalau nggak percaya minta aja turunin sama mbak-mbaknya." Iya, gue percaya," jawab Aileen. Aileen mengelilingi lagi toko baju itu dan memilih satu baju. "Lucu nggak bajunya?" tanya Aileen. Regan menganggukkan kepalanya. Aileen melihat harga baju tersebut dan tertera angka 600.000. "Mati gue, kagak jadi dah," gumam Aileen. Aileen meletakkan baju yang ia pegang seperti semula. "Kenapa ditaruh lagi? Kalau mau ambil ya ambil aja." "Gak jadi, jalan-jalan lagi aja yuk," ajak Aileen. "Kenapa sih? Kalau lu mau ya ambil aja." "Udah gak mau, kagak jadi, ayo." "Ya udah, ayo." Aileen dan Regan kembali berjalan dan duduk di bangku yang disediakan di sana. Dan di hadapan mereka ternyata store es krim. Aileen mencolek lengan Regan dan menunjuk ke toko es krim itu dengan wajah yang menggemaskan. "Mau?" tanya Regan. Aileen menganggukkan kepalanya. "Oke, gue pesenin ya. Es krim vanila kan?" ujar Regan. Dengan antusias, Aileen tersenyum dan mengiyakan ucapan Regan. "Mbak, es krim vanilanya 1, ucap Regan. Tidak lama kemudian, es krim itu sudah ada di tangan Regan dan Regan memberikannya kepada Aileen. Dengan lahap, Aileen menikmati es krim itu. "Cobain deh," ujar Aileen, namun Regan menolaknya. "Ya udah, kalau nggak mau," jawab Aileen terus melahap es krim favoritnya. "Kenapa nggak jadi beli baju yang tadi? Padahal bahannya bagus loh, halus lagi," tanya Regan. "Enggak ah, terlalu tipis." "Masa sih? Menurut gue itu udah tebal, warnanya juga cakep," jawab Regan. "Nggak apa-apa. Emang harganya berapa? Tadi lu lihat harganya kan?" "Iya lihat." "Berapa?" tanya Regan. 600.000, mahal kan? Makanya nggak jadi." "Tinggal beli aja sih," ujar Regan. "Duit gue nggak cukup, lu mah enak tinggal beli ini beli itu." "Tinggal beli aja, jangan lihat harganya. Kalau lu suka ya beli aja." "Emang lu apa yang mau bayarin?" tanya Aileen. "Iya, gue yang beliin.
mau beli baju yang tadi nggak? Tanya Regan. Gak usah ah, mahal. Kapan-kapan aja deh kalau ada diskon. Regan pun ketawa. Ketawa lu. Lu lapar nggak? Tanya Regan. Belum lapar sih. Ya udah, gue ke toilet bentar ya. Oke, jangan lama-lama ya, jawab Aileen. Ingat, lu jangan kemana-mana. Oke bos. Regan pergi meninggalkan Aileen dan Aileen duduk sendirian di bangku yang disediakan. Aileen mengamati sekitar dan membaca tulisan lipstick, lotion, dan blush on gratis. Melihat ada tulisan gratis, Aileen langsung menghampiri toko tersebut. Mbak, maaf mau tanya, apa bener ini semuanya gratis? Tanya Aileen. Iya, tapi harus main capit boneka dulu kak, kalau mau dapat. Nah, kalau kakaknya dapat boneka, kakak bisa dapat semua hadiah itu, ujar penjaga toko. Saya mau mbak, ujar Aileen. Pelayan toko itu memberikan 3 koin dan Aileen pun menerimanya. Aileen memainkan capit boneka tersebut. Tangkapan pertama ia gagal, kedua juga ia gagal. Namun koin yang ketiga, Aileen berhasil dan dia sangat bahagia karena berhasil bermain capit dan berpikir akan mendapatkan semua itu dengan gratis. Gak apa-apa deh dapat 1 boneka, gumam Aileen. Aileen langsung menghampiri mbak-mbak yang tadi. Mbak, saya dapat boneka 1 nih. Mana lipstick, lotion, dan blush on-nya? Tanya Aileen. Pelayan itu memberikan semuanya, namun tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Aileen. Aileen harus membayar untuk mendapatkan semua itu. Semuanya jadi 2.500.000 mbak, ujar pelayan itu. Loh, katanya gratis. Itu juga ada bacaan gratis kon mbak, ujar Aileen. Kita nggak jadi ngadain gratisannya mbak. Ya walaupun nggak gratis tapi harganya nggak segitu juga kali mbak. Saya biasanya beli lipstick merek itu nggak sampai 500.000 kok. Kenapa ini lipstick, lotion, dan blush on-nya jadi 2.500.000? Tanya Aileen. Tidak berapa lama Regan datang dan menghampiri Aileen yang berdebat dengan pelayan itu. Kenapa ini? Tanya Regan. Ini nih kata mbak-mbaknya, tadi kalau main capit boneka terus berhasil dapetin bonekanya bakalan dapet lipstick, lotion, sama blush on-nya gratis. Tapi pas gue udah dapet boneka 1 malah disuruh bayar, terang Aileen kepada suaminya. Ini kan toko yang jaga saya, jadi terserah saya lah berapa saya mau jual. Berapa semuanya? Tanya Regan. Gan, jangan udah yuk kita pergi aja, ajak Aileen. Harganya semuanya jadi 7 juta pak, ujar pelayan itu. Lah, tadi 2.500.000, kenapa sekarang malah jadi 7 juta? Regan mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu yang biasa ia pakai untuk belanja. Gan, jangan kita tuh ditipu. Pembayarannya nggak bisa pakai kartu pak, tapi transfer ke nomor rekening bla 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 22 bla bla bla, ujar pelayan itu. Oke, jawab Regan. Jangan udah ayo, ajak Aileen. Regan benar-benar mentransfer uang tersebut sebesar 7 juta ke rekening yang disebutkan oleh penjaga toko tersebut. Mana lipstick, lotion, sama blush on-nya, ujar Regan. Penjaga itu memberikannya lalu Regan menerimanya. Oh ya, besok gak usah datang ke sini lagi, ujar Regan. Loh, mas ini siapa? Emangnya mas bos saya pak? Bukan kan? Jadi mas gak ada hak buat ngatur-ngatur saya, apalagi ngelarang-ngelarang saya buat datang ke sini, ujar mbaknya dengan ketus. Saya emang bukan bos Anda, tapi saya yang punya gedung mall ini. Bos Anda tidak akan keberatan sepertinya jika saya menyuruhnya untuk memecat karyawan seperti Anda. Atau toko ini akan saya tutup dan bangkrut. Ayo Lin, ajak. Regan menggenggam tangan Aileen lalu pergi meninggalkan toko itu. Perempuan itu hanya bisa menganga tak percaya karena dia dipecat bukan oleh bosnya, tapi oleh pemilik mall tersebut. Regan dan Aileen pun duduk di tempat semula, yakni di depan toko es krim. Gan, mall ini punya lu? Tanya Aileen. Regan menggelengkan kepalanya. Tapi tadi kata lu, mall ini tuh punya gue, Atta sama Agam, tanpa minta uang orang tua.
kita tuh kerja sendiri dan mall ini juga udah banyak cabangnya. Bahkan gue lupa di mana aja tuh letak mall ini, jawab Regan. Jadi lu bukan cuma punya perusahaan itu aja? Tanya Aileen. Regan menganggukkan kepalanya. Perusahaan itu juga tadinya kecil, gak sebesar sekarang. Karena ayah, gue, Ata, Agam sama Bunda tuh berdoa bersusah payah sampai perusahaan ini semaju sekarang. Kadang juga ada ruginya sih, kadang penjualan menurun drastis, kadang juga untung besar, kadang juga penjualan naik. Namanya juga usaha, ya kayak roda berputar, jadi nggak pernah stuck di situ-situ aja. Keluarga Atta sama keluarga Agam gimana? Tanya Aileen. Oh iya, gue belum cerita ya. Aileen pun tersenyum. Mami sama papinya Atta tuh meninggal pas kecelakaan pesawat. Ya emang sih semua yang ada di dalam pesawat tuh gak bisa diselamatkan. Jadi Atta pas dari SMP kadang tinggal di mansion bareng gue. Bunda sama ayah juga kadang dia juga tinggal di rumah neneknya. Kasian ya, kalau Agam gimana? Tanya Aileen. Agam itu dia anak yatim piatu. Dia tuh dari kecil udah ada di panti asuhan dan dia nggak tahu siapa orang tuanya. Pas SMP kita tuh sering main bareng, kadang sama Atta juga tinggal di mansion bareng-bareng sama gue, ayah, bunda, Bik Minas, dan pembantu yang lainnya. Pas kita lulus SMP, kita SMA sama kuliah juga selalu bareng, tinggal bareng, kuliah bareng. Ayah bayarin biaya kuliah kita bertiga. Agam sama Atta udah dianggap anak sendiri sama bunda sama ayah. Jadi ya gitu, dulu tuh susah seneng sama-sama. Ayah sama bunda tuh selalu marahin kita bertiga, kayak anaknya sendiri. Ya gara-gara dulu kita bertiga tuh bandel banget, sering dipanggil BK. Tapi abis diomelin, kita minta maaf. Dan beberapa minggu kemudian kita buat kesalahan yang sama, kayak udah bener-bener adik kakak gitu, ujar Regan menceritakan semuanya. Pas lu udah balik ke Indonesia, kenapa lu gak cariin gue? Tanya Aileen. Gue cari lu kok, tapi pas itu gue lihat gak ada orang di rumah lu. Rumah lu yang dulu tuh sepi, kayak gak ada kehidupan. Pas gue tanya-tanya, katanya lu pindah. Ya udah, mau gimana lagi? Jawab Regan. Kok kalung yang love itu lu masih simpan sih? Tanya Aileen lagi. Sebenarnya tuh kalung sempet hilang pas gue kelas 3 SMA dan ketemunya malam sebelum kita nikah. Dan dari situ gue baru ingat kalau lu tuh Aileen teman kecil gue. Dan ternyata kalungnya tuh disimpan sama bunda. Gue pikir udah hilang, ternyata masih ada. Lu sendiri kalung itu lu pakai terus? Tanya Regan. Aileen menganggukkan kepalanya. Gue umpetin dalam baju, ujar Aileen. Lu gak pernah nyari gue? Tanya Regan. Aileen menggelengkan kepalanya. Gue gak tahu kalau lu udah balik ke Indonesia lagi. Udah ngapain ngomongin itu? Lu serius mau nyuruh bos mbak-mbak tadi buat pecat tuh mbak-mbaknya? Gue tuh selalu bertanggung jawab atas semua yang gue ucapin, ujar Regan. Kalau gue bilang jangan, gak ada penolakan atau bahkan bantahan. Kalau mbak-mbaknya tulang punggung keluarga gimana? Kasian kan? Jangan gitu dong Gan, jangan dipecat, tapi kasih nasihat aja, ujar Aileen. Lu tahu nggak kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri? Aileen menggelengkan kepalanya. Agar lebih dekat dengan jantung dan hati. Mbak-mbaknya itu punya jantung tapi nggak punya hati. Kalau yang ditipu itu orang yang nggak punya gimana? Orang yang sama-sama membutuhkan uang gimana? Tanya Regan. Ya kalau itu gak tahu juga sih. Kali dia buat jangan suka berlindung sama kata-kata gak tahu. Mulai sekarang lu harus pintar-pintar nilai orang. Harus tahu mana yang lebih membutuhkan dan mana yang harus dikasihani, ujar Regan. Lu Regan atau bukan sih? Tanya Aileen. Regan malah tertawa mendengar pertanyaan dari Aileen. Cari makan yuk, ajak Regan. Gak lapar sih, tapi kalau mau makan ya jangan di sini ya, di tempat lain aja, ujar Aileen memberikan ide. Ya udah, ayo. Regan dan Aileen pun berkeliling lagi. Regan dan Aileen memasuki sebuah kafe. Lalu Regan memesan minuman untuknya dan juga untuk Aileen. Bersambung.